Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Theophonslo Trifosa Omega Salo, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Efrata Padang, Pospelkes Solok Selatan. Dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amos 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Engkau berkenan menjumpai kami kembali dalam program Morning Call GPIB. Maka setiap kami yang menonton program ini, yang saat ini membuka Alkitab kami, biarlah dalam keterbatasan kami mohon hikmat Tuhan menaungi kami. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan, kami ingin dituntun firman Tuhan dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amos 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dicarahi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Israel sudah mengalami banyak kebaikan dari segi keamanan, perdagangan, pertanian, bahkan juga dari segi wilayah. Allah berkenan memberikan semuanya itu tentunya dengan satu harapan bahwa orang-orang Israel di kerajaan Israel Utara mengucap syukur secara berlimpah kepada Allah, melakukan segala hal yang baik sebagai respon mereka atas semua kesejahteraan yang Allah kenankan terjadi atas kehidupan mereka. Tetapi yang terjadi memang sebaliknya, bahwa orang-orang Israel justru berlaku cemar di hadapan Allah. Mereka menikmati semua kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka justru dengan berbuat dosa. Saat mereka mengalami keamanan yang baik, perdagangan dan pertanian yang baik, juga wilayah kekuasaan yang semakin meluas, mereka pakai kekuatan itu untuk menindas sesamanya. Mereka memakai kekuatan itu untuk menganiaya dan memeras orang-orang yang miskin. Dan di dalam puri mereka, kerajaan mereka, kediaman mereka, di sanalah sebenarnya kita akan berjumpa dengan segala hasil rampasan yang mereka buat terhadap orang-orang yang miskin. Aneh bahwa status sebagai umat pilihan tidak dipandang begitu penting dalam kehidupan orang Israel. Padahal mereka telah menikmati kebaikan Tuhan. Seharusnya mereka boleh menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi nyatanya tidak. Saat mereka menindas, saat mereka memeras sesamanya, bahkan saat mereka ditegur oleh Allah melalui nubuatan Nabi Amos, mereka tetap tidak merasa bahwa mereka sementara berdosa. Mereka merasa bahwa penindasan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya adalah hal yang wajar saja mereka lakukan. Toh mereka punya kekuatan itu. Bahkan Nabi Amos pun mereka usir dari kota mereka karena mereka tidak mau terima semua firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Amos. Secara tidak sadar, sebenarnya orang Israel sementara berjumpa dengan kengerian Allah, yaitu murka, kemarahannya. Bahwa saat sudah diberikan hal-hal yang baik tetapi tidak bersyukur, justru terlena dan hidup dalam dosa, maka Allah akan mengambil kembali semua kenikmatan hidup. Allah akan menghancurkan kembali ke semua kesejahteraan hidup itu, sehingga orang Israel akan sadar dan tahu bahwa mereka sementara berlawanan dengan Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengandaikan bahwa jika saya sementara melakukan kesalahan terhadap orang lain, lalu saya berniat untuk menutupinya, entah karena malu atau entah karena takut mendapatkan sanksi, bisa saja niat saya itu berhasil dalam kurun waktu harian
mingguan, bahkan juga bisa tahunan. Saya berhasil menutupi kesalahan saya dari orang lain. Dalam pemikiran saya, hanya saya yang tahu kesalahan itu. Tetapi saya tidak bisa samakan Allah dengan manusia. Saya tidak bisa membohongi atau menutupi Allah saat saya berbuat dosa. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan saat saya melakukan dosa, Allah ada di situ. Allah melihat, bahkan Allah juga bersuara, tetapi saya mengeraskan hati dan memilih untuk tetap hidup dalam dosa. Maka kemudian apa yang saya alami? Semua kebaikan Tuhan yang saya nikmati di dalam dosa, Allah rampas kembali. Sama seperti orang Israel dalam pembacaan kita Amos 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Melalui Nabi Amos Allah berfirman, "Saksikanlah, beritakanlah, siarkanlah kepada Asyur dan Mesir, yang adalah bangsa-bangsa asing atau musuh Israel. Seperti inilah dosa umat yang kupilih. Seperti inilah dosa umat yang telah kuselamatkan. Hai kalian bangsa-bangsa yang tidak mengenalku, lihatlah, saksikanlah bagaimana dosa yang diperbuat oleh umat yang kukasihi." Dosa orang Israel akhirnya Allah bongkar. Dosa umat Israel Allah beberkan, Allah siarkan, bahkan tidak main-main. Allah beritakan itu, Allah bongkar dosa itu di hadapan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, di depan hadapan para musuh Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Israel dikatakan oleh Allah melalui Nabi Amos tidak tahu berbuat jujur. Mereka tidak tahu apa itu kejujuran, mereka tidak tahu apa itu keadilan, maka mereka bertindak bodoh. Mereka merampas, mereka menganiaya sesamanya, maka Allah tentu akan menghukum mereka. Bicara soal penghukuman, kata seorang pelayan Tuhan, sebelum kita kena murka Tuhan, lebih baik kita bertobat, karena murkanya itu sangat menyakitkan. Kita lihat dalam pembacaan kita, bagaimana Allah tidak segan membongkar dosa umat di hadapan bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Bagaimana Allah tidak berpikir dua kali untuk mengambil, untuk menghancurkan semua kesejahteraan hidup yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini perenungan firman Tuhan mengajak kita untuk koreksi diri. Kita ini adalah umat pilihan Allah juga. Jika selama ini kita terlena dengan dosa, apapun jenisnya, dan kita menyangkal bahwa kita berbuat dosa, atau mungkin kita berpikir bahwa itu sah saja atau wajar saja saya lakukan, maka firman Tuhan menyapa kita juga adalah umat pilihan. Saat kita melakukan apa yang orang Israel lakukan di zamannya, maka kita pun akan berjumpa dengan penghukuman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sakitnya, kita akan merasakan bagaimana pedihnya saat Allah menghukum kita. Maka saat ini, jika firman Tuhan menyapa kita, jangan kita keraskan hati, agar kita menyadari bahwa Allah benar-benar mengasihi kita dan mau menyucikan kita kembali. Allah mau angkat kita dari kubangan dosa tadi dan membawa kita dalam pemulihan hidup. Agar apa? Status kita sebagai umat yang dipilih tidak menjadi hinaan bagi musuh kita. Saya bercerita sedikit tentang kondisi di Pospelkes Solok Selatan. Kami berada di Tanah Minang. Saat ini warga perantau yang beragama Kristen sangat banyak dan juga dilayani oleh GPIB. Di sini selama puluhan tahun identitas sebagai orang Kristen menjadi bahan hinaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka setiap satu kesalahan dilakukan oleh orang Kristen, bukan namanya yang akan cemar, bukan namanya yang akan rusak, tetapi orang-orang Kristen secara keseluruhan di daerah ini yang akan menjadi cemar atau yang akan menjadi rusak. Maka berulang kali di mimbar-mimbar gereja, para presbiter menyampaikan untuk jangan melakukan hal-hal yang keliru. Karena saat kita melakukan hal yang keliru, kita akan dihina dengan sebutan orang Kristen melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, betapa berat sebenarnya kita menyandang status sebagai umat pilihan.
Betapa susah sebenarnya kita mempertahankan status itu di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik pada saat ini. Bahwa kita terlena dengan banyak hal. Kita bahkan bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi kita hidup dalam dosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bukan hanya soal penghukuman Allah, tetapi juga soal kasih Allah. Bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan menjumpai kita, menceritakan tentang dosa orang Israel yang dibongkar Allah, tentang penghukuman yang dialami oleh orang Israel karena hidup dalam dosa. Kita ingin disucikan kembali, kita ingin dipulihkan kembali, dan Allah lakukan kembali di pagi hari ini lewat perenungan firman Tuhan. Maka biarlah setiap kita yang boleh membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan akan dimampukan mulai pagi hari ini bersikap jujur di hadapan Tuhan, mengaku bahwa kita adalah orang berdosa, dan kita minta Tuhan menolong kehidupan kita agar kita benar masuk dalam pertobatan dan tidak mengulangi lagi semua di hadapan Tuhan. Allah mengasihi kita, sampaikan itu kepada anggota keluarga dan orang yang kita kasihi. Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau berkenan menjumpai kami umat-Mu yang berdosa. Kami telah melakukan koreksi pribadi atas kehidupan kami dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Jika kami menemukan bahwa saat ini kami hidup dalam dosa, kami hidup dalam penyangkalan akan dosa, kami mohon kiranya Tuhan berkenan ampuni kami. Biarlah Tuhan kami tidak berjumpa dengan amarah dan murka Tuhan yang menakutkan dan membinasakan itu. Tetapi biarlah di pagi hari ini kami berjumpa dengan pemulihan hidup, dengan kesembuhan jati diri kami sebagai umat yang percaya, bahwa saat kami berani jujur di hadapan Allah atas semua keberdosaan kami, di saat itu pula Allah angkat kami dari kubangan dosa. Allah akan memulihkan kehidupan kami menjadi baru kembali. Biarlah setiap pribadi dan juga anggota keluarga warga jemaat GPIB yang boleh ada dalam program Morning Call di pagi hari ini dilembutkan hatinya oleh Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa status kami sebagai pengikut Kristus bukanlah status yang biasa, tetapi status yang begitu istimewa, dan kami harus berjuang agar nama Tuhan dipermuliakan lewat identitas kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami berdoa untuk semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuntun langkah kami Tuhan, kami umat pilihan Tuhan, dan kami tahu si jahat atau iblis sementara mengintai kami lagi, mau menjerumuskan kami lagi ke dalam dosa. Tetapi kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan anggota keluarga kami kepada Tuhan. Tuhan jangkau, Tuhan pelihara kami. Tuhan pagari kami, sehingga kami tidak lagi tertipu oleh bujukan-bujukan dari si jahat. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia yang saat ini masih hidup berdampingan dengan wabah COVID-19. Banyak orang yang saat ini masih berjuang, mereka sebagai pasien, mereka yang saat ini juga dalam hal ekonomi terdampak akan hal itu, para medis, bahkan juga pemerintahan. Kami berjuang saat ini untuk melawan corona. Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan hidup bagi dunia ini. Biarlah Tuhan pada waktu Tuhan yang baik, Tuhan menyatakan bahwa wabah COVID-19 boleh berakhir, dan kami angkat hati puji syukur kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan hikmat Tuhan, biarlah kami boleh berjalan dengan kepatuhan atas semua anjuran dari pemerintah dan juga gereja. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan Tuhan, agar kami Tuhan boleh ada dalam partisipasi yang aktif untuk tidak juga menjadi orang yang menyebarkan virus corona. Kami berdoa Tuhan, bagi semua orang yang saat ini ada dalam pendampingan di ruang-ruang isolasi, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran. Biarlah ya Tuhan, mereka masuk dalam retreat pribadi mereka. Mereka ada dalam perenungan pribadi,
betapa mereka hanya bergantung kepada Allah saja. Dan biarlah hanya dengan kuasa Tuhan penyembuhan boleh dinyatakan. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini kehilangan pengharapan. Tuhan, jumpailah mereka dalam cara Tuhan yang ajaib. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan lagi di dalam Tuhan dan boleh melanjutkan kehidupan mereka, apapun yang saat ini menjadi pergumulan hidup mereka. Warga jemaat yang sakit, warga jemaat yang saat ini kehilangan pekerjaan, warga jemaat yang saat ini berduka, Tuhan kiranya kuatkan, Tuhan menolong, Tuhan menghibur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kepadamu Tuhan. Perbuatlah hal-hal yang baik dalam kehidupan kami Tuhan, dan ingatkan kami selalu bahwa kehidupan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di segala namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas di hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi ingatan bagi kita untuk melakukan setiap langkah kita di hari ini. Tuhan memberkati.